karena pasien nggak bisa kalau kita itu saja di tempat itu kan harus jemput bola. Jadi kadang-kadang pasien zaman dulu itu diharapkan dokternya itu datang ke rumah. Jadi coba bola namanya. Jadi kalau sakit jarang ada yang inisiatif untuk datang ke Jadi balai iya, pengobatan benar. gitu ya. Jadi dia bila perlu dipanggil, bahasanya diundang atau orang sini. Kalau mereka datang dari Skondi, dari mana? Dan oh saya desa A, RT sekian. Oh ya, ini ada gitu. Tempat praktek mandiri apabila tidak Nggak mengikuti regulasi ya. Menggunakan rekam medis elektronik itu tidak bisa diakreditasi. Di sini nih kadang sinyal susah. Nah kadang juga masyarakatnya itu agak susah. HP itu loh, kalau Android ya. Kalau HP yang nama dulu kan katanya kalau Android itu nggak bisa juga kalau nggak pakai aplikasi Android. downloadnya itu kan. Kadang-kadang kita sudah edukasi ngajarkan saat itu nggak dilaksanakan karena susah. Apa antri apa susah enggak. untuk ini ya perubahan habit juga ya. Terus itunya juga kan banyak yang syarat-syarat ya untuk aplikasi asosiat itu apa mereka belum menyiapkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sahabat pintar. Kembali lagi di podcast aplikasi klinik pintar, di mana kita akan membahas testimoni berbagai macam klinik yang sudah beralih ke rekam medis elektronik, khususnya aplikasi klinik pintar. Bersama saya Syifa di sini, dan saya tidak sendirian karena pada hari ini saya ditemani dengan Dr. Yazirudin. Selamat sore, Dok. Sore juga. Selamat sore. Nah, untuk Dr. Yazirudin sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas nama Klinik Pintar ya, karena sudah bersedia nih meluangkan waktu, tenaga sama tim juga di sini, kedatangan tim Klinik Pintar untuk kita membuat podcast. Terima kasih banyak Dr. Yazirudin atas kesediaannya. Nah, untuk sahabat pintar, pada sore hari ini kita ditemani dengan Dr. Yazirudin. Daripada saya memperkenalkan diri, jadi saya akan mempersilahkan nih Dr. Yazirudin untuk kenalan dengan kita semua. Untuk Dr. Yazirudin, boleh Dok sharing sama kita di sini. Dr. Yazirudin sudah berapa lama berpraktek di praktek dokter mandiri ini? Kemudian juga Dr. Yazirudin boleh sekaligus juga nih memperkenalkan klinik berupa layanan apa saja yang tersedia di klinik. Silahkan Dr. Yazirudin. Jadi kenalan saya Dr. Muhammad Yazirudin. Jadi saya kebetulan praktek di daerah Kutasari ini, daerah Desa Limbangan. Jadi tepatnya di Desa Limbangan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga. Itu dari tahun 2008. Nah, utamanya itu belum ada BPJS. Itu belum nyatunya Askes, terus asuransi lain. Nah, sekarang langsung bertransformasi kan tahun 2014 itu. Nah, sejalan dengan itu karena masyarakatnya juga membutuhkan asuransi itu, jadi sehingga ada transformasi dari tadi yang Askes, yang tenaga kerja jam sostek ya, jam kes gitu ya, menjadi BPJS. Tahun 2014 itu saya kerjasama sama BPJS tahun 2014. Berarti langsung kerjasama ya Dok ya, langsung kerjasama. Dan di ACC waktu itu. Udah lewat tahun 2014 pertama kali itu. Nah, berjalan gini sampai tahun 2015, 2016 ya, 2018 mulai ada COVID juga kan. 2020 ya. 2018 itu awal, terus sampai 2019 ya berjalan terus lah dengan ini kebutuhan masyarakat dan keinginan masyarakat membutuhkan saya di desa sini. Sebenarnya dulu saya hanya menerima pasien itu di sini di praktek. Dari dulu pertama kali berdiri. Dulu pertama saya bukan di sini. Jadi pertama saya dulu di sana ngontrak di kepala desa. Lebih desa masuk ke daerah dalam desa ya Dok ya. Desa sana. Terus habis itu saya ya itu tadi, karena pasien nggak bisa kalau kita itu saja di tempat itu kan harus jemput bola. Jadi kadang-kadang pasien zaman dulu itu diharapkan dokternya itu datang ke rumah.
Jadi coba bola namanya. Jadi kalau sakit jarang ada yang inisiatif untuk datang ke Jadi balai iya, pengobatan benar. gitu ya. Jadi dia bila perlu dipanggil, bahasanya diundang atau orang sini. Itu dari tahun 2008 sampai tahun 2014. Cukup lama. 2014 pun itu saya ngalamin itu terus gitu, jadi ada yang datang ada yang enggak sampai di sana. Tahun 2018 itu saya tuh pindah lagi karena rumah itu sudah habis kontrakannya di perempatan sini, daerah sini. Di perempatan itu sudah di situ. Nah, mohon maaf ini sebentar nih. Jadi pelayanan saya dulu itu tahun 2008 itu hanya pelayanan menerima pasien toh. Jadi dokter umum seperti dokter biasa ya. Tapi karena kebutuhan di sini harus menerima gawat darurat kan, terus ada home care. Nah home care itu infus di rumah. Sekarang istilahnya home care, padahal udah berjalan dari dulu ya. Dokter Yazirudin udah langsung saya sudah lama dulu home care itu rumah pasien. infus di rumah. Jadi di sana di infus di rumah, ada orang sakit diinfus di situ, yang kita bisa nangani sunatan. Nah itu langsung ke rumah anaknya ya. Kadang ke sini sunatan itu, terus banyak lagi yang pelayan-pelayanan saya tak buka waktu itu. Nah sebelum tahun 2000 tahun 2018 lah, dari tahun 2018 ya, saya lupa itu. 2014 saya sudah mau transformasi awal-awal 2014 transformasi BPJS itu, saya sudah mengurangi layanan itu yang jemput bola, segala macam itu. Terus saya ikut layanan yang seperti saya tambah pelayanannya seperti KB, terus apa jenis banyak lah pemeriksaan laboratorium dan segala macam itu, termasuk infus pun Wendecare di sini. Jadi sunatan pun udah mulai ke sini ya, satu terus tempat. ada perawatan luka, heading segala macam, pasangnya segala macam lah yang kemampuan saya gitu bisa nangani besar karena orang desa sih Mbak. Jadi kadang ya itu tadi, kalau desa harus siap apa resikonya. Jadi apapun, dan di kita juga kadang-kadang kalau ada pasien yang gawat itu kita ke sana malam kadang kayak. Jadi walaupun sudah di sini langsung juga tetap masih menyambangi pasien langsung ya. Itu seperti itu. Oke. Karena di sini di desa ya, jadi agak ya seperti itu. Jadi cuma profil saya itu memang agak kurang begitulah namanya itu ya, dokter desa itu kan dibilangin PTT ya kayak gitu, memang seperti ada ngabdi di desa, jadi seperti itulah. Nah sekarang alhamdulillah saya pindah di sini sudah ini, dan saya ini sudah saya sendiri. Udah punya sendiri ya. Alhamdulillah saya sudah punya sendiri. Ya tambahin, dan saya yang ini sudah banyak sekali itu pelayanan tempat saya itu. Info home care, sunatan, terus banyak lah, nebulizer segala macam, fisioterapi juga ada. Nah, yang terbaru ini akupuntur. Yang terbaru ini akupuntur, nanti bisa datang kalau perjanjian itu ada. Nah, ini saya nambah itu pelayanan karena itu kesini juga itu kan. Diminati. Tapi ya. gini, memang kendalanya di saya karena kalau transformasi dari 2014 awal dulu kan di sini di desa ini di Kutasari, Kecamatan Sari itu paling banyak penerima PBI, jadi nggak bayar itu. Nggak bayar BPJS ya. BPJS itu. Jadi di sini ini kalau menurut BPJS sih itu gitu. Tapi di dinas sosial kan termasuk orang nggak mampu. Analisanya kan gitu, banyak yang nggak mampu di Kutasari kan. Karena paling banyak itu penerima di daerah sini, penerima PBI itu, bukan mandiri. Jadi ini paling banyak se Kabupaten Purbalingga itu, sehingga saya datang ke sini itu untuk meng-backup yang lain, yang mandiri. Ya tentunya juga yang mohon maaf kalau di Vaskes mereka yang di Puskesmas atau itu tidak bisa ditangani, atau mereka tidak puas lah pelayan di Vaskes itu, jadi sehingga mereka ke saya gitu. Ya itu ya hal-hal mereka lah sebagai masyarakat, sebagai pasien untuk respon itu. Jadi saya berjalan itu tahun 2015 sampai tahun sekarang itu ya udah lumayan beri kepercayaan kepada saya. Jadi
dulu bayar, sekarang udah nggak bayar lagi karena ada kehadiran mereka. Banyak juga dari bulu pabrik, CV Purwayasa, terus apa, tonton PNS, banyak juga pasien saya di sini. Jadi nggak hanya warga desa ya. Iya, intinya di situ, di BPJS itu, ada BPJS ya, kalau mas BPJS tadi dulu itu. 2019 pun, wah itu sangat itu banget tuh, karena adanya COVID sampai tahun 2020, kayak itu. Bukannya saya itu mau tambah banyak kasus-kasus itu, tambah banyak. Jadi sehingga harus ada ini, ada SOP penanganan COVID segala macam. Saya hanya nangani itu gejala saja, tidak lebih dari itu. Karena kalau untuk yang lain, karena COVID itu pasiennya kan di backup penuh, itu kan didanai penuh oleh pemerintah. Jadi saya cuma apa gitu, tangga yang kira-kira bisa saya tangani sebisa saya sih. Kalau nggak bisa ya COVID kan harus khusus ditangani. Oke. Itu. Oke, berarti untuk Dr. Yazrudin sendiri sebenarnya sudah berpraktek sejak tahun 2008 ya dok ya, 2008, tapi waktu itu metodenya lebih ke arah di balai desa, kemudian lebih banyak warawirinya dibanding menetap ya, hingga akhirnya 2014 PPJS masuk menetap di lokasi ini ya, dan juga tadi layanannya banyak juga ya sahabat pintar, dari mulai praktek mandiri sendiri dokter umum hingga akhirnya sekarang punya akupuntur ya dok ya, akupuntur, ada hitanan juga, jadi banyak layanan. Nah untuk dokter Yazrudin nih, karena dari 2008 sudah berdiri nih sahabat pintar dengan berbagai macam layanan, boleh tahu dok dulu untuk mengorganisir dan mencatat rekam medis para pasien apa yang dilakukan oleh dokter Yazrudin? Ini lucu juga nih saya. Dulu kan saya juga, jadi saya kan sempat juga di ini ya, RTL ya, rumah sakit ya. Memang kita harus mengikuti undang-undang medik sih ya. Nah dengan medik itu diharuskan kita punya catatan medik ya. Itu pun dulu ya seperti itu, kecil, hanya data sekedarnya saja. Penting ada data. Penting ada riwayatnya lah ya. Data yang hanya belum bentuk itu ya, baku seperti sekarang. Mediknya kan kartu jelas, ada garis. Saya dulu enggak, jadi hanya kayak buku modelnya, jadi buku ya karena orang desa ya dulu itu. Tapi lama-lama saya harus menyadari itu karena memang itu perlu, penting itu data ke saya ya, data dan ya ribet lah, banyak banget ribetnya itu. Terus saya ketik, terus saya itu cetak ulang kartu itu kan, sesuai SWAP itu, subjektif, objektif, assessment planning itu kan harus ngikutin itu. Banyak juga yang ya namanya ini apa namanya bertahap proses itu. Jadi yang dulu makanya nggak cuma buku, terus pakai kertas, terus udah pakai rekam medik yang itu yang sudah mulai tertata. Dulu saya kan per desa, jadi per desa nggak per abjad, jadi desa RT itu. Jadi kan, bukan diurut sesuai nama, tapi desa apa berabjad sendiri, desa lain abjad sendiri. Saya gitu berharapan gitu. Jadi desa ini RT berapa, jadi kalau mereka datang skondi dari mana gitu. Oh saya desa A, RT sekian. Oh ya ini ada gitu. Dulu saya seperti itu. Menarik desa ya. Desa itu. Jadi dari desa mana? Identifikasinya gitu. Jadi oh desa B. Oh RT piro ini. Oh ya ini. Nah itu seperti itu. Langsung teridentifikasi begitu. Pas kebetulan tepat gitu loh. Dulu itu begitu. Jadi identifikasinya enggak pakai kayak sekarang kan abjad, A, B, C atau nomor gitu. Saya enggak. Itu masih ada buktinya, saya desa dan desa per RT kan, desa ini per RT. Nah itu udah kayak di kelurahan itu. Menarik. Nah kalau untuk dokter Yazrudin sendiri berarti benar-benar dulu manual di tahap pakai paper and pencil, kertas sama pulpen, dan organisirnya pun per desa per RT ya. Itu saya desa itu. Oke. Nah kalau untuk dokter Yazrudin sendiri kapan memutuskan untuk pindah nih ke rekam medis elektronik ya, setelah dari 2008 hingga tahun 2023 kemarin kan baru ada aturannya, tapi apakah mungkin dokter Yazrudin sebenarnya sudah mulai beralih nih gini, gitu? Saya kan kebetulan kan saya ketua PKFI ya, saya juga aktivis ID ya, Kedokteran Indonesia PKFI,
Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Kesehatan Indonesia itu justru sering kumpul-kumpul, jadi membahas tentang bagaimana caranya. Nah itu tadi rekam medik yang kita secara hukum kan nggak boleh sembarangan di rahasia rekam medik itu kan, kena itu kan. Nanti 5 tahun segala macam harus diperbarui kan. Nah itu pada saat dulu itu saya mulai terbesit, teman-teman juga ngomong ini sudah pernah dengar, jadi ini sepertinya besok kita ini diberikan regulasi kebijakan bahwa suatu saat kita memakai rekaman elektronik. Jadi sebenarnya rekam medis elektronik sudah tidak asing lagi sebenarnya tidak asing ya. sebenarnya. Nah itu penuh kontroversi, pro kontra. Kayak saya sih ya, mohon maaf ya, kalau saya sudah pasien ya, saya punya pasien yang istilahnya dikasih kebijakan apapun, aturan itu kan kita harus memenuhi itu, ya kan? yang saya bingungnya sekarang itu sama pemerintah itu kadang-kadang nggak dilihat di lapangan. Maaf gini jadi contohnya. Jadi kalau bikin regulasi rekaman elektronik itu kan harus bikin software ya, hardware-nya juga kan, semua di ini kan. Ya kalau ada kayak saya pasien seperti saya sudah siap ini, ada laptopnya. Oh nanti saya begini. Sumber daya sudah disiapkan ya, karena sudah tidak asing lagi. Sekarang, ya DPM itu dokter praktek mandiri sekarang digantikan tempat praktek mandiri dokter TPMD itu. Nah itu mereka kalau baru newcomer istilahnya baru lulus mau praktek, waduh luar biasa itu. Kosnya luar biasa, ya kan. Enak juga ya teman-teman yang PNS atau ya maaf atau dia di rumah sakit punya dana lah cukup. Oke. Kalau enggak jangan dilihat itu juga ada teman-teman dokter junior itu juga atau ya senior juga adalah bapak juga itu kesulitan dalam hal itu, dalam hal pemenuhannya. Jadi pemenuhannya itu boleh kopi ya kan, waduh kok belum ini tapi nggak bisa karena kita tempat praktek harus praktek mandiri, harus memenuhi itu, nggak bisa ya. Kayak saya dulu juga begitu ya, harus saya penuhi apa maunya BPJS saya ikutin tetap bertahap, nggak bisa enggak. Nah sekarang dulu terpenuhi apa yang mereka tuh walaupun nggak 100% terpenuhi. Nah itu sebenarnya intinya, apalagi sekarang kan undang-undang rekam medik itu kan jelas benar itu. Jadi tempat praktek mandiri apabila tidak mengikuti regulasi ya, menggunakan rekam medis elektronik itu tidak bisa diakreditasi. Nah, untuk Dokter Yazidudin sendiri, ketika kita bicara rekam medis elektronik, sebenarnya tidak lepas juga dari Satu Sehat. Karena kemarin regulasi wajib menggunakan rekam medis elektronik juga bersamaan ya dengan peluncuran Satu Sehat. Gitu. Nah, mungkin kalau dari Dokter Yazidudin sendiri, apa pendapat dokter nih tentang Satu Sehat? Ya nih, jadi Satu Sehat itu kan aplikasi setiap warga negara ya, yang harus mempunyai aplikasi itu. Nah, aplikasi itu kan isinya dokumen-dokumen tentang kesehatan kita, riwayat kesehatan kita, tentang vaksin, tentang apa. Tentunya itu juga banyak di dalam aplikasi itu kan banyak sekali itunya, isinya, lain-lainannya itu, info rumah sakit, info apalah semua vaskes ada di situ. Nah, cuman kan yang kadang di lapangan itu ada masyarakat yang tidak mempunyai HP. Yang kedua mereka tidak tahu upload Satu Sehat itu gimana. Nah orang edukasi seperti saya ini kadang-kadang agak sulit, apalagi di sini. Di sini nih kadang sinyal susah. Nah kadang juga masyarakatnya itu agak susah, HP itu loh, kalau Android ya. Kalau HP yang nama dulusan gitu, kalau Android itu nggak bisa juga kalau nggak pakai Android. Aplikasi downloadnya itu kan. Kadang-kadang kita sudah edukasi ngajarkan Satu Sehat itu nggak dilaksanakan karena susah. Antri apa susah enggak. Untuk ini ya perubahan habit juga ya. Terus itunya juga kan banyak yang syarat-syarat ya untuk aplikasi Satu Sehat itu apa mereka belum menyiapkan itu, lupa apanya besok nggak lagi, agak susah menurut itu. Tapi kalau yang orang yang jelas itu paham masalah itu, mereka bisa tahu Satu Sehat itu di ini kan.
Di contohnya kayak saya ada pasien saya BPJS itu. Dia kalau dia tahu tata satu sehat itu langsung dia setelah pelayanan langsung di ini kan jadi contoh seperti apa namanya mau berobat apa sih jenis lupa saya itu apa namanya booking istilahnya gitu itu sudah pakai kartu sehat udah bisa selain pakai kartu itunya aplikasi JKN online itu kan betul, JKN betul. online ada Untuk itu ambil antrian kan bisa JKN pakai online. aplikasi itu ya. JKN online atau sehat itu bisa dua itu digunakan. Nah itu juga jadi terkait itu teman-teman juga kan banyak di TPMD di Jawa Tengah itu nanyakan itu banyak juga yang pasien mereka tidak terkoneksi Dengan satu dengan sehat. satu sehat banyak sekali itu kendalanya saya nggak tahu banyak kendalanya apa salah satunya itu apakah mungkin belum aplikasi saya juga ngerti itu di satu sehat itu karena platform satu sehat itu kan berguna banget kan apalagi buat kayak saya nanti pas pada saat ngantri pasien untuk pasien the link riwayat kesehatannya apa butuhnya kan udah enak tinggal lihat pada riwayat segala macam itu itu sebenarnya fungsinya satu sehat itu Jadi kalau dari dokter Yazirudin sendiri sebenarnya untuk satu sehat dinilai sebenarnya bermanfaat ya bermanfaat karena banget. bermanfaat banget jelas Iya, jelas banget nyata dengan dokter Yazirudin ya. karena selain dia punya ya kalau yang BPJS itu kan ada JKN itu online ya JKN online itu sekarang JKN online dia juga harus punya itu aplikasi itu sehat platform satu sehat itu karena JKN online itu hanya khusus untuk yang memakai JKN tapi kalau enggak ya harusnya pakai itu satu sehat itu platform satu sehat mungkin bisa juga itu sosialisasi dari kita ya kita dari saya atau dari teman dari Kemenkes atau dari saya pelaku kesehatan itu belum sosialisasinya kurang jadi contohnya pasien saya tanya datang ke sini ngerti buatan ngertas pak saya nggak ngerti nah, itu banyak juga banyak jadi di beberapa banyak sekali tapi ada juga yang langsung nanya dok ini gimana saya ini sehatnya ini gini ya sudah kami edukasi oke caranya begini nah itu tuh kendala di lapangan sebenarnya seperti itu. Jadi untuk dokter Yazirudin sendiri mendukung dan juga sebenarnya untuk pasien jadi nggak cuma hanya dari sisi dokter dan nakes ya tapi dari sisi pasien juga penting banget satu sehat sangat berguna. Nah untuk menyambung nih dari satu sehat dokter Yazirudin tadi dokter Yazirudin bilang satu sehat kan merupakan aplikasi ya. Nah untuk bisa terintegrasi dengan satu sehat sebenarnya ada beberapa nih ya kalau yang saat ini ya semenjak diberlakukan wajib RME ada beberapa dan salah satunya adalah aplikasi Klinik Pintar nih sahabat pintar ya yang digunakan oleh dokter Yazirudin terintegrasi dengan satu sehat. Kalau boleh tahu dokter Yazirudin kenapa nih memutuskan untuk memilih aplikasi Klinik Pintar? Nah gini, jadi itu kan ya di luar regulasi itu ya. Dan saya kan pertama waktu dulu kan tahu Klinik Pintar lewat pertemuan Ikatan Dokter Indonesia loh. Oh di pertemuan ID beberapa waktu lalu itu ya? Dulu di Wisma Atlet itu. Jadi pada saat itu tawar kayak itu. Nah kebetulan nyambung dengan visinya dokter Yazirudin ya. Dengan ini kebutuhan saya, udah wes ya sudah. Gayung bersambut ya dok ya. Bersambut dari sambil ini dan Klinik Pintar itu bagus kok jadi semuanya servis semuanya itu di training sampai akhirnya banyak itu apa sebagian timnya yang nangani jadi kayak saya apa namanya ada tim yang dulu siapa ya lupa saya dari Mbak siapa pertama awal kayaknya bukan Mbak siapa saya awalnya Mbak Ella apa ya kalau salah ya gak dulu ada bukan saya lupa saya Mbak Ella itu juga masuk itu jadi ngajarin saya ini dok itu ngupload aplikasi apa Klinik Pintar terus nanti diajarin terus habis itu nanti diajarin apa jadinya cara jadi ada step-stepnya ya dok ya itu dimudahkan sekali nah kebetulan pada saat itu ada free trial dok ya bisa coba dulu sampai ya tahun 2000 Maret ini kalau nggak salah ya. Tahun lalu betul kita masih. Dan manfaatnya luar biasa di semua TPMD yang ini yang hidung kecil salah satunya saya di Purbalingga itu. Teman-teman sekarang nih saya realita di lapangan ya. Sekarang itu kan ada komunitas TPMD gigi se-Jawa Tengah, malah se-Indonesia nih. Mereka itu lagi ribut bicarakan itu. Bicarakan itu. Iya, bicarakan tentang rekam medik elektronik ini karena nggak bisa akreditasi itu
TPMD itu wajib punya rekam medik, wajib itu. Apalagi rekam mediknya, nah ini terkait dengan tuh sehat tadi. Soalnya pintar itu ada poin-poin yang saya suka, termasuk satu sehat dan bridgingnya, tergasinya sama JKN. Nah BPJS itu, makanya saya, oh ini bagus Lengkap nih, ya dok jadinya ya. kursinya gitu. Itu juga nggak terlalu, menurut saya ya itulah, nggak terlalu mahal, nggak terlalu itu juga, bagus lah ke bulannya, karena justru juga backup, itunya juga semuanya juga terlalu banyak lah yang hal-hal yang mungkin nanti kalau teman-teman TPMD, teman gigi mau itu ya bisa saja lah gitu loh, komunikasi sama atau saya lah istilah kalau mereka mau caranya. Testimoni langsung soal dari dokter iya. Yazirudin ya. Bisa itu karena nah kalau kedaratan standar biasa lah karena mungkin hasilnya lah biasa lah, jadi nggak terlalu ini buat saya itu kendala karena memang. Nah terus rekomendasi elektronik itu manfaatnya luar biasa di luar kita regulasi ya, dengan akreditasi. Saya selama ini manfaatnya luar biasa dari dulu yang saya bilang tadi yang awal yang manual, sekarang saya sudah tatan yang enak, terus ngentri ke itu laporan saya ke INMIK Indikator Nasional Mutu itu ke Kemenkes itu juga itu cepat, Lebih mudah lebih ya. mudah. Jadi entry ini yang mereka harapkan ini itu semuanya sudah ini sudah termasuk dengan BPJS kan, apa namanya integrasi BPJS, mereka juga sampai sekarang nggak ada pernah komplain. Dan dengan saya menggunakan aplikasi klinik pintar itu selama ini tidak pernah ada komplain dari BPJS. Yang paling rewel kan mereka ya, Iya. karena sekarang jauh BPJS, jadi mereka yang paling komplain. Jadi sekarang nggak ada. Kayak contoh telatnya mengentri pasien, data pasien. Dulu saya sering banget itu. Karena masih tercecer Sekarang ya, nggak Dok, ya. lagi, sudah nggak lagi, nol. Dulu sering diingetin, kok ada terus, saya ada terus. Tapi sekarang enggak, sudah clear, sudah nggak kayak dulu, tertata, enak ya tadi itu, nggak kayak kayak dulu kan desa abjad. Ini sudah Malah dulu per RT ya. ini malah kayak inisial saya kan, oh terus berapa ribu itu mudah sekali buat saya ngedeteksi, cari datanya gimana, cepet banget. Gak kayak dulu tuh riwayatnya opo, saya punya semua. Pasien saya tuh ada semua itu di klinik pintar itu, jadi luar biasa itu. Nah, terus adanya e-care, baru saya e-care di BPJS juga ada aplikasi itu di situ di klinik pintar itu. Selain BPJS, terus apa namanya status sehat, langsung sudah terdeteksi nih mbak. Jadi pasien saya siapa yang tidak menggunakan aplikasi status sehat itu langsung terbaca, suruh mengirimkan itu. Nah terus saya klik kadang, suruh ngirimkan ke sana. Karena kan satu sehat itu harus nomor KK-nya kan, NIK atau nomor KK-nya, nomor KTP-nya itu kan untuk identifikasi itu. Nah, apabila tidak kan nggak bisa terkoneksi sama satu sehat. Kita sama saya sebagai TPMD sama pasiennya. Itu saya rasakan sekali itu sampai sekarang, waduh, luar begini. Banyak sekali manfaatnya. Karena banyak sekali teman-teman dari grup saya itu grup Kementerian Indonesia Jawa Tengah itu sekarang udah itu sekali sekarang lagi ribut nih untuk rekam medik elektronik ini kan dan itu. Jadi alhamdulillah ya waktu itu ketemu aplikasi Klinik Pintar pertama kali dari pertemuan dan langsung memang secara kebutuhan juga cocok, ternyata juga pas dijalanin makin cocok lagi karena dipandu pelan-pelan ya, dan memang setelah sekarang berjalan menggunakan aplikasi Klinik Pintar, setelah dikasih panduan dijalankan memang manfaatnya pun terus berjalan ya. Termasuk itu tadi syaratnya kredensial dengan BPJS. Nah teman-teman BPJS nih, teman-teman dokter BPJS yang bekerja dengan BPJS. Apabila mereka tidak punya rekam medik elektronik itu tidak bisa, kredensial tidak lulus. Itu sudah mutlak dari BPJS-nya. Salah satu syaratnya punya rekam medik elektronik. Yang mana saya sarankan teman-teman kalau ya ini saya ngerasakan di Klinik Pintar itu luar biasa manfaatnya. Termasuk dengan saya bisa bisa kredensial lulus, ini akreditasi berjalan, insya Allah nanti bisa ini, karena saya sudah punya ini, suka ditanya Pondok Sopo ininya apa, nomornya berapa, apa itu semua kan sudah
sudah terhubung, sudah sehat apa enggak, bridging dengan interogasi segala itu ada semua di klinik pintar itu. Itu ada semua. Jadi kesannya positif ya, sangat positif benernya untuk itu. klinik pintar itu sendiri. Nah tadi menarik Dokter Yazirudin bilang bahwa di kalangan untuk Jawa Tengah ya itu lagi justru alih-alih memang sudah settled, udah pakai rekam medis elektronik, tapi justru sekarang masih ribut ya. Mungkin ada Dokter Yazirudin nih Dok, kita udah mencapai di penghujung ya setelah berbicara banyak tentang aplikasi klinik pintar dan perjalanan Dokter Yazirudin. Ada pesan-pesan nih dari Dokter Yazirudin untuk rekan-rekan dokter, khususnya yang seperti Dokter Yazirudin ya, untuk mungkin bisa tercerahkan beralih ke rekam medis elektronik, atau bahkan mungkin dari Dokter Yazirudin ada pencerahan untuk mencoba aplikasi klinik ini pintar. saya hanya kesan teman-teman dari tempat praktek mandiri dokter, tempat praktek mandiri dokter gigi. Itu kan nanti akreditasi tempat-tempat TPM di gigi itu kan wajib tahun 2014 ini, semua wajib gitu. Wajib itu akreditasi itu harus punya rekam medis elektronik. Yang terintegrasi dengan Satu Sehat ya. Yang terintegrasi dengan Satu Sehat. Apabila teman-teman yang bekerja dengan BPJS harus bridging dengan BPJS. Ya saya pengalaman sendiri dengan klinik pintar ini, jelas mengapa saya pilih saya ke klinik pintar. Itu tolong teman-teman bisa ya bisalah pelajari sendiri ya kan, sedetail atau bukan sendiri, atau bisa kalau ada pelayanannya, proses terapisnya, ada pelayanan agensinya atau apa, atau ke saya juga masalah, atau tanya-tanya masalah klinik pintar, karena saya sudah pengalaman sendiri apa manfaatnya klinik pintar itu. Nah itu karena masalahnya sekarang itu terdurung semua, bukan hanya ini semua, jadi bukan hanya tempat praktek dokter mandiri atau tempat dokter gigi yang harus ada rekam medik, cuma bidan praktek mandiri, perawat juga harus ya menggunakan itu, termasuk dengan elektronik. Itu apotek dan segala macam. Itu karena memang begitu, undang-undangnya juga harus naikkan begitu. Ya saya hanya merekomendasikan lah kepada teman-teman, lihat monggo silakan, itu kan teman-teman bisa kan, itu saya hanya pengalaman saya, testimoni saya, manfaatnya yang itu besar dengan rekam medik elektronik, terutama khusus untuk klinik pintar. Monggo lah, jadi memang itu solusinya menurut saya. Jadi nggak bisa jadi kalau teman-teman mau ini ya gue tadi komunikasi dengan vendor klinik pintar yang ya tentunya kalau teman-teman juga nanti mau saksi testimoni saya mau kesini komunikasi silakan. Jadi untuk rekan-rekan sama praktek dokter mandiri boleh langsung tanya langsung ya, lihat langsung boleh, Dokter Yazirudin pakai aplikasi klinik pintar sehari-hari itu seperti apa sih, bisa langsung lihat ya. Bisa ini kan edukasi dan bisa di. Oke. Sip Dokter Yazirudin, sebelumnya terima kasih banyak sekali lagi ya sudah mau bersedia cerita tentang pengalaman menggunakan aplikasi klinik pintar dari kita. Klinik pintar ya berharap besar bahwa aplikasi kita bisa semakin bermanfaat untuk Dokter Yazirudin, memberikan bakti ya kepada masyarakat desa dari 2008 hingga saat ini, yang tadinya pakai kertas, update pakai RT hingga sekarang sudah banyak layanan ya. Jadi bisa lebih berkembang dan bisa lebih fokus nih ngurusin masyarakat desa daripada ngurusin laporan kan ya. Ada yang telat lagi, udah berbakti capek-capek, wah dipanggil BPJS dengan aplikasi klinik pintar loh ya, sahabat pintar, meminimalisir kesalahan dan juga jadi comply atau taat dengan aturan yang pemerintah. Itu Dokter Yazirudin, terima kasih banyak atas waktunya. Sahabat pintar, terima kasih banyak sudah menyaksikan hingga akhir podcast. Akhir kata, saya Syifa dari aplikasi klinik pintar pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih Dokter Yazirudin, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.